Memasuki masa reses sidang ke-1 tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bojonegoro diisi dengan menyaring aspirasi masyarakat yang dilakukan Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar dalam reses yang digelar di Balai Desa Kalisari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, disambut antusias oleh para undangan. Dalam masa sidang ke-1 tahun 2023 di Desa Kalisari, Umar akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi pesan dari pengurus DPC NU yang nantinya akan menyerap aspirasi dan usulan dari masyarakat agar nantinya bisa direalisasikan. Acara yang dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Abdullah Umar, Kepala Desa Kalisari Wahmat Katibul Umar, Ketua NU Kecamatan Baureno Abdul Rahman, Surya NU Kiai Agus Hamzah, Dewan Suro PKB Baureno, tokoh agama Kiai Surafudin, Kiai Haji Kozin, tokoh masyarakat, tokoh agama Banser, MWCNU dan dihadiri kurang lebih 100 orang. Dalam reses sidang ke-1 tahun 2023 ini diawali sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala Desa Kalisari, yang mana dalam sambutannya menyampaikan warga Desa Kalisari merasa terharu, merasa terhormat dan berterima kasih kepada Ketua DPRD Abdullah Umar karena desanya ditempati reses sebagai wadah menampung aspirasi dan usulan masyarakat. Acara dilanjutkan sambutan dari MWCNU Kiai Abdurrahman. Dalam sambutannya mengajak para undangan untuk slogan NU. Kemudian sambutan dari Dewan Syuro PKB Romo Kiai Haji Agus Hamzah mengatakan dengan kehadiran Abdullah Umar menjadi satu kebanggaan yang tersendiri yang tidak bisa dilupakan walaupun kondisi banjir. Abdullah Umar tetap hadir dalam reses di Kalisari dan merasa bangga DPRD Bojonegoro dipimpin oleh orang dari Baureno. Masuk acara inti yakni reses Ketua DPRD Abdullah Umar, yang mana Umar menyampaikan pada reses masa sidang ke-1 tahun 2023 ini semua anggota DPRD berkewajiban dalam 1 tahun ada 3 kali reses, yang mana reses itu menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan usulan maupun terkait dengan apapun yang menyangkut dengan proses pembangunan baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia ataupun hal-hal yang kemudian dirasa dibutuhkan oleh masyarakat untuk diusulkan dan dibiayai oleh APBD. Pertama bulan Januari, Februari, pertengahan tahun, dan akhir tahun. Karena dalam penyusunan APBD ada 2 tahap. Tahap pertama APBD Induk 1 tahun sebelum proses pelaksanaan sudah dibahas, dan untuk APBD tahun 2023 pembahasannya mulai bulan 9, 10, 11, dan 12. Kemudian dilaksanakan di Induk. Kalau di bulan Februari untuk menyerap aspirasi dan usulan apa saja yang nanti akan dibiayai dan dimasukkan di PAPBD 2023 dan di Induk 2024 yang masuk pada regulasi penyusunan APBD. Abdullah Umar juga menyampaikan beberapa poin penting terkait program dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro di tahun 2023 ini kepada masyarakat, yakni seperti KPM, infrastruktur jalan, jembatan, dan musola. Selain itu, program pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang saat ini sudah berjalan dan mulai dirasakan oleh masyarakat, yakni program jalan poros desa di kabupaten sepanjang 1.449 km secara bertahap ditargetkan akan selesai sampai 2023. Dibangunnya jalan poros desa tersebut supaya bisa mempermudah akses bagi masyarakat yang ada di desa. Selain sudah dibangunnya jalan poros desa oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Ketua DPRD Bojonegoro juga menyampaikan terkait pembangunan jalan poros nasional yang sudah dibangun di Kabupaten Bojonegoro dari anggaran APBD Kabupaten dimulai pada tahun 2022 sudah terbangun di pintu masuk kota Bojonegoro sampai Margomulyo Balen sejauh 10 km. Beberapa program selain pembangunan infrastruktur, Abdullah Umar juga menyampaikan kepada masyarakat yang hadir pada resesnya bahwasannya pemerintah Kabupaten Bojonegoro di tahun 2023 ini juga mempunyai program bedah rumah yang dialokasikan anggaran sebanyak 150 miliar, menyasar pada 7.900-an unit rumah warga di Kabupaten Bojonegoro yang sudah tidak layak huni. Abdullah Umar menghimbau kepada masyarakat bagi warga yang rumahnya tak layak huni
bisa mengajukan ke pemerintah desa supaya diteruskan Dinas Cipta Karya agar bisa mendapatkan program bedah rumah dari Pemkab Bojonegoro. Program baru pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mungkin tidak dimiliki oleh kabupaten lain yakni berupa santunan kematian, baik jamaah tahlil, majelis taklim, imam musola, imam masjid, tak luput mendapatkan tunjangan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui program tersebut. Bagi RT dan RW di Kabupaten Bojonegoro juga tidak terlepas dari perhatian pemerintah Kabupaten Bojonegoro. RT RW di Kabupaten Bojonegoro masuk dalam program pemerintah berupa pemberian insentif RT dan RW sebagai bentuk penunjang kinerja di lingkup desa yang selama ini RT dan RW di lingkungan masyarakat desa sangat berperan penting dalam menjaga kerukunan dan ketentraman di lingkup masyarakat. Pada penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kabupaten Bojonegoro saat ini mencapai 8.966 dari penilaian masyarakat. Tingginya indeks penilaian tersebut diperoleh atas kepuasan masyarakat atas program pemerintah kabupaten yang sudah menyasar dan tepat sasaran sesuai dengan aspirasi, masukan, serta usulan dari masyarakat. Umar menyampaikan kepada masyarakat Kalisari pada resesnya ini bahwa program-program dari pemerintah kabupaten di bidang infrastruktur jalan, pertanian, peternakan, bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan supaya masyarakat kemudian mengetahui program-program pemerintah kabupaten. Dan bagi yang belum mengakses, maka kemudian bisa mengakses. Umar berharap dengan adanya reses ini ada usulan-usulan yang menyangkut kebutuhan yang ada di masyarakat yang selama ini belum tercover, yang nantinya pihaknya akan membawa di pembahasan APBD di PAPBD kalau memungkinkan di tahun 2023, kalau tidak memungkinkan di Induk 2024. Dan di akhir reses, Abdullah Umar mengucapkan terima kasih kepada kepala desa dan seluruh jajarannya karena sudah memberikan fasilitas tempat dan waktu untuk diadakannya reses di desa Kalisari. Dan di akhir acara sesi tanya jawab, salah satu warga dari Dusun Mojo Pencol yang minta solusi di bidang infrastruktur jalan dan pertanian yang sering terkena banjir, adapun warga minta keramba untuk perikanan. Kegiatan pada hari ini adalah reses masa sidang 1 tahun 2023. Jadi memang seluruh anggota DPRD diberikan kesempatan untuk kemudian menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian tertuang dalam reses. Karena 1 tahun itu ada 3 kali reses untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Beberapa hal kegiatan apapun yang kemudian nanti bisa diusulkan, dianggarkan di APBD Kabupaten Bojonegoro. Yang disampaikan ke masyarakat ya, pertama menyampaikan beberapa program dari pemerintah kabupaten di bidang infrastruktur, kemudian pertanian, kemudian peternakan, kemudian juga di bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan kesehatan, supaya masyarakat kemudian mengetahui program dari pemerintah kabupaten, dan bagi yang belum mengakses maka kemudian bisa mengakses. Itu tujuan kita sampaikan program pemerintah. Kemudian yang kedua, tentu kita berharap ada usulan-usulan dari masyarakat terkait dengan beberapa hal yang menyangkut kebutuhan di masyarakat yang selama ini belum tercover. Dan tentu nanti akan kita bawa di pembahasan APBD di PAPBD kalau memungkinkan 2023, kalau tidak memungkinkan di Induk 2020. Ya, kita berharap seluruh program dari pemerintah kabupaten bisa sinergi linier dengan keinginan masyarakat. Ini yang penting yang kemudian kita berupaya lakukan agar masyarakat betul-betul bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten, sehingga program dari pemerintah kabupaten ya termasuk program usulan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas. Umar berharap seluruh program dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro bisa sinergi, linier dengan keinginan masyarakat, dan yang terpenting kemudian berupaya melakukan agar masyarakat betul-betul bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten, sehingga program dari pemerintah kabupaten yang termasuk program usulan dari masyarakat jadi tidak hanya dari atas ke bawah tapi juga dari bawah ke atas. Yanto, JTV, Bojonegoro.